Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya, Helsa Nurliana di program 11 News. Malam ini, kami hadirkan liputan khusus tentang salah satu peristiwa bersejarah di masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu DITII, yang menjadikan Tasikmalaya sebagai salah satu basis utama. Dan inilah kisah lengkapnya. Proklamasi ini menandai transformasi besar DITII yang awalnya hanya berupa laskar-laskar lokal berubah menjadi pemberontakan terorganisir dengan tujuan politik yang jelas. Mendirikan negara Islam Indonesia sebagai alternatif dari Republik Indonesia. Gerakan ini lahir dari berbagai faktor, mulai dari kekecewaan terhadap bentuk Republik Indonesia Serikat, ketidakpuasan atas perjanjian politik dengan Belanda, hingga pengaruh kuat jaringan ulama di pedesaan. Faktor-faktor inilah yang membuat DITII mendapat simpati sebagian masyarakat. 3 faktor utama yang memicu lahirnya gerakan ini antara lain: 1. Kekecewaan terhadap Republik Indonesia Serikat. 2. Ketidakstabilan politik nasional pasca kemerdekaan. Dan 3. Karisma Kartosuwiryo serta legitimasi agama yang digunakan untuk meraih dukungan masyarakat. Langkah ini membuat DITII mampu bertahan lama, karena mereka tidak hanya bergerak secara militer, tetapi juga berupaya membangun basis sosial di pedesaan. Dan hal ini menjadikan Tasikmalaya sebagai jantung perjuangan mereka. Namun pemirsa, keberadaan DITII ini tidak lepas dari dampak besar terhadap masyarakat sipil. Rakyat hidup dalam ketakutan, mereka sering menjadi korban intimidasi dan kekerasan. Bahkan dipaksa memilih antara mendukung DITII atau dianggap sebagai musuh. Selain tindakan militer, pemerintah juga melakukan pendekatan politik. Amnesti diberikan bagi anggota DITII yang bersedia menyerahkan diri. Pemerintah juga memperkuat struktur administrasi di desa, menghadirkan layanan publik, dan berusaha merebut hati masyarakat. Perlahan, kombinasi strategi politik dan militer ini mempersempit ruang gerak DITII, hingga pada akhirnya titik balik terjadi pada tahun 1962, hingga pada akhirnya Kartosuwiryo ditangkap di Gunung Gabar, Majalengka, dan ia kemudian dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada tahun 1965. Dan sejak saat itu, kekuatan utama DITII runtuh, meskipun masih ada sisa-sisa kecil yang bertahan secara sporadis. Baik pemirsa, itulah liputan khusus tentang DITII di Tasikmalaya, sebuah catatan sejarah yang menunjukkan betapa beratnya tantangan bangsa pada awal kemerdekaan. Dari peristiwa ini, kita semua belajar bahwa ideologi dan perpecahan dapat menjadi ancaman besar, namun persatuan akan selalu menjadi jalan keluarnya. Saya Helsa Nurliana, terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa pada liputan berikutnya.